Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iki. Makasih udah datang ke podcast ini Waalaikumsalam. atas request teman-teman. Mumpung ini hari Jumat, jadi kita mau bahas. Ada yang nanya, Bang, kasih ini dong Bang, apa namanya tema ceritain buat adik-adik ataupun buat penerus anak-anak kita yang belum tahu tentang kisah-kisah Rasul sama kisah-kisah Nabi gitu. Jadi Bang Iki banyak tahu nih, asal mulai tentang kisah-kisah Rasul lah sedikitnya tahu, kisah Nabi gitu. Jadi banyak teman-teman yang nanya tentang asal mulai Nabi Adam. Bang lah cerita. Sok atau silakan. Nah, kalau berbicara tentang asal usulnya Nabi Adam, ya sama-samalah kita belajar bahwa di sini saya juga masih banyak belajar. Bukan saya juga bukan seorang yang bisa menceritakan yang lebih detail lah gitu. Oh Tapi yang iya. saya tahu bahwa asal mulanya Nabi Adam itu sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an tadi, dalam Al-Qur'an Iya. bahwa Allah itu ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, Tapi jadi Bang, tapi ceritanya kok tegang Bang? Biar sama-sama denger nih ya. Relax gitu, tenang Bang, tenang, masih tegang tenang gitu, ya, tenang ya, ya. ya. Udah lanjut Bang, slow. Nah, menjadikan bumi ini Menjadi khalifah di muka bumi. menjadi khalifah Nah, di bumi. Maksudnya gimana tuh Bang? Jadi teman-teman juga tahu gitu, walaupun saya tahu gitu kan. jadi khalifah itu sebagai pemimpin kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, jadi pertama kali Allah ingin menjadikan manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam. Manusia yang Nah, pertama kali yang diciptakan adalah Nabi Nabi Adam. Adam. Jadi proses penciptaan Nabi Adam itu Allah perintahkanlah kepada 4 panglima malaikat. Pertama malaikat Jibril, Hmm, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan Israel. 4 malaikat Bang ya. Ya. Heeh. Jadi pertama diperintahkanlah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, Hmm. ambil olehmu segenggam tanah katanya. Maka turunlah malaikat Jibril ke bumi. Berarti bumi udah ada, Nah, Bang. bumi sudah ada, Tapi belum ada penghuni. belum ada penghuni. Jadi waktu itu maka salamlah malaikat Jibril ini kepada tanah. Nah, Oh, Assalamualaikum ya Abi berarti Basar berarti katanya. tanah pada saat itu bisa bicara Bang ya, ngerti gitu ya. Ya, bisa berbicara sesama makhluk yang diciptakan Allah. Iya, Bang. Kemudian, Waalaikumsalam ya Jibril katanya. Heeh. Ada apa katanya? Aku diperintahkan Allah untuk mengambilmu hanya segenggam katanya. Oh, minta ampun Jibril katanya. Bukan aku tak mau katanya. Nanti ini akan jadi permasalahan katanya. Ini nanti manusia itu akan jadi ini. Jadi apa istilahnya itu? Jadi pertumpahan, jadi mengotorkan bumiku katanya. Jadi aku tidak mau katanya. Iya. Oke katanya. Heeh. Balik dia. 3 kali dia turun, 3 kali perkataan tanah itu begitu juga. Kemudian ganti lagi malaikat Mikail. Yang kedua Sama malaikat juga Mikail. Sama. seperti itu jawabannya. Iya. Sampai ketiga malaikat Israfil, kemudian terakhir malaikat Israel. Nah, perintah, Assalamualaikum ya Abi Basar, minta izin untuk mengambil segenggam saja katanya, untuk menjadikan manusia di muka bumi. Ah, tak mau aku katanya. Nanti manusia itu membuat kotor bumi ini katanya, membuat Iya. pertumpahan darah katanya. Heeh. Ah kalau gitu tak peduli aku katanya. Ini perintah Tuhan katanya. Mau tak mau engkau izinkan, Heeh. aku tak ngambil katanya. Maka Heeh. diambillah, diambil. Setelah diambil diserahkanlah kepada Allah. Nah, barulah nanti dapat tugasnya. Jadi malaikat kata Allah, wahai Israel, karena engkau berhasil mengambil segenggam tanah, Iya. maka nanti tugasmu lah untuk mencabut nyawa daripada manusia nanti. Oh, Hmm, berarti kenapa sampai sekarang yang dipercaya nama malaikat bahwasannya malaikat Israel sebagai bertugas yang kita ketahui bertugasnya yaitu mencabut yang nyawa. manusia itu awal mulanya gitu Bang. Jadi kan tahu juga nih, tahu juga silsilah ceritanya. Oh,
kenapa awal mulanya malaikat ini salah satunya tentang awal mulanya Nabi Adam ada sangat pautnya tentang tugas yang kita ketahui sekarang kan. Ya, Jadi malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa karena ini awal mulanya. jadi sebenarnya tugas itu memang sudah ditetapkan Allah, Sudah sudah ada, ditulis sudah ada. semuanya oleh Iya. Allah. Nah, cuma melewati dengan asal muasal Nabi Adam tadi itu. Mm-mm. Nah, jadi nggak sanggup malaikat Israel, ampun ya Allah katanya, Mm-mm. nggak maulah aku katanya. Kalau aku cabut emaknya nanti anaknya nangis. Iya. Nah, nanti aku yang disalahkan. Mm-mm. Oh, gara-gara Israel nih katanya kan. Mm-mm. Nah, oh tenang, nanti aku buat sebab-sebabnya. Nah, Mm-mm. itu singkat cerita tentang tadi pengambilan tanah tadi. Ngambilan tanah, ya. Kemudian sudah diambil tanah, maka dijadikanlah patung, istilahnya bentuk tubuh Nabi Adam Dari tanah tadi, Bang. dari tanah tadi, Dari dicampur dengan 5 air. membuat patung dari tanah Nah, dengan 5 air. ya, itu air yang pertama itu air asam, Mm-mm. air asin, Heeh. air pahit, sama anyir, Mm-mm. kemudian air tawar. Mm-mm. 5 air itu dicampur dengan tanah tadi itu, Mm-mm. diangkat jadilah bentuk tubuh Nabi Adam. Mm-mm. Dan itu belum sempurna karena ininya masih tegak lurus. Nah, karena malaikat Azazil Hah? tadi itu tinggi ilmunya, yang gurunya itu tadi dilihatnya, wah ini Adam ini katanya nggak bagus ini katanya, dia masuk lihat dia indah bentuknya, tapi begitu dia keluar kok, ah, makanya dipatah-patahnya. Jadi tubuh Dipatah-patahkan Adam itu dipatah-patahkan oleh malaikat aja malaikat Azazil. Azazil Heeh. karena dia merasa dia lebih mulia gitu. Iya. Akhirnya disempurnakan Allah. Nah, habis itu setelah itu baru diperintahkan lagi, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk meletakkan ruh kepada Nabi Adam. Berarti malaikat Nah, Jibril itu yang jaga patung waktu ngurus itu nggak ada yang jaga itu, enggak kalau ada, dari ceritanya. Kok enggak sempat ada. dipatah-patahin Sudah gitu. sudah dibuat gitu, ditempahkan di surga. Mm-mm. Nah, itu bentuk seperti itu sudah asal mula jadinya. Nah, itulah kebesaran Allah tadi itu. Jadi emang udah jalan ceritanya gitu ya, Jalan Bang ya. ceritanya Bakal ada seperti yang itu. kayak ada yang mata-matain, Nah, bakal jadi bentuknya kayak gini. kalau tidak ada malaikat Azazil tadi, mungkin Mm. tidak sebagus ini rupa Bentuk tubuh manusia. manusia itu, dengan patahan-patahan menjadi berapa bentuk patahan. Bentuk patahan itu berarti Nah, maksudnya paham nih saya nih, mulai paham. Jadi ini ya Bang ya, tangan, tulang nah, tangan. Jadi kalau masuk lurus aja kan jadi jalannya kaku gitu kaku kan, gini ya, jadi jalannya Bang ya. robot. Nah, Jalan tapi kaku. itulah karena kebesaran Allah tadi disempurnakan Allah. Heeh. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan ruh kepada ini tadi ke tubuhnya Nabi Adam, Mm-mm. maka hiduplah badan tadi itu. Maka dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa bergerak. Mm-mm. Nah, kemudian di situ karena Azazil tadi itu dia merasa dia yang lebih tinggi daripada Nabi Adam, Mm-mm. di situ juga Allah perintahkan setelah Nabi Adam itu jadi manusia itu, maka seluruh malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Mm-mm. Nah, setelah semua malaikat sujud, ada satu malaikat yang tidak sujud. Itulah gurunya malaikat, imamnya para malaikat. Itulah malaikat Azazil, Malaikat Azazil ini ibaratnya yang paling tinggi di antara yang malaikat. paling tinggi, gurunya malah. Gurunya Nah, malaikat ya. jadi ditanya, sujudlah katanya. Enggak katanya, aku lebih Mm-mm. mulia daripada Nabi Adam Nabi katanya. Adam. Mm-mm. Jadi karena kesombongan dia tadi, maka dia dilemparkan dari Allah daripada surga. Berarti pada saat itulah dia langsung dilempar dari surga ke neraka. Ya, Berarti dikatakan dia makhluk pertama ya penghuni neraka, Bang? Atau enggak? kalau
bercerita tentang makhluk pertama di neraka, wallahu a'lam. Tapi di situ juga ada Bermakhluk ya Bang ya? sudah ada yang penjaga nerakanya gitu. Sudah ada gitu ya. Jadi karena dia keluar dari surga itu, Mm-mm. karena Adam dia keluar dari surga, maka Mm-mm. dia minta dua permintaan kepada Allah. Yang pertama dia minta panjangkan umurnya, Mm-mm. kemudian izinkan dia untuk menggoda Adam serta keturunannya Sampai dengan sekarang. sampai dengan sekarang. Nah, kemudian Nabi Adam itu hidup di surga. Nabi Adam Nah, sampai pada saat itu hidup di surga. hidup di surga dengan ada di situ kawannya burung, ada Mm-mm. ular. Itu pada saat kapan diciptakannya yang untuk menemani Adam tuh, yaitu yang Bang bilang burung, ular tuh kapan itu Bang? Ceritain. Itu sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada di Udah ada, situ. udah ada. Nah, berarti kalau ceritanya tentang Nabi Adam berarti kan ada Hawa. Ya, Nah, ada Hawa. Hawa pada saat kapan Bang mulai diciptakannya Bang? Jadi biar teman-teman juga tahu karena ceritanya Adam nggak jauh dengan ceritanya pasti menyangkut Adam Hawa, dengan Hawa nah, Adam. nah bicara tentang itu, di situ Nabi Adam itu dia melihat di sekelilingnya itu ternyata wah indah ya. Burung itu punya pasangan katanya. Mm, Andai aku punya pasangan, mm. maka disitulah Allah kabulkan dengan detak di surga itu dengan detak hatinya ingin gitu aja sudah Allah kabulkan gitu. Pada Hmm. saat Nabi Adam tidur maka sudah dijadikanlah Allah Hawa itu daripada tulang rusuk Nabi Adam tadi itu. Jadi pada saat Nabi Adam tidur nih Pak, Tidur pada saat tidur ya kan tidur ya, ya tidur dia bangun udah ada Hawa, sudah ada Hawanya. udah ada Hawa, Hawa, hah, kan Hawa, Kalau kita sering bilang Siti Hawa. iya Siti Hawa. Siti itu bahasanya tulang. Berarti Hawa diciptakan pada saat Adam tidur, Hmm. Pada saat ada tidur begitu bangun, wah ternyata sudah ada kawannya gitu. sudah ada, Sudah ada kawan yang menemaninya. udah bisa ngomong ya Bang berdua. Nah, sudah bisa beradaptasi lah gitu. Nah, jadi mereka awal mulanya Nabi Adam tadi udah diceritakan, semua udah dengar, terus cerita tentang Adam ini kan nggak jauh dengan Hawa, jadi Abang udah sampaikan juga pada saat kapan Hawa diciptakan, ya pada saat keinginannya Nabi Adam melalui detak sih Bang. Keinginannya itu udah ini ya, udah Sudah langsung udah langsung dia belum ngucap sih Bang. Pada saat itu sempat ngucap nggak Bang? Atau detak dulu udah transaksi kabul tapi dia tetap ngucap nggak gitu? Maksudnya mohon baru nggak gitu? baru keinginan, belum dia bisa Belum ngomong? katakan, belum ngomong. Mm-mm. Begitulah enaknya kalau kita itu di surga gitu. Iya. Baru kita saya pengen makan apel gitu. Ini Iya. apel sudah ada gitu. Iya, Pengen iya. minum Jadi susu ada. mudah-mudahan juga semua bisa masuk surga Bang ya. Amin. Amin. Kalau begitu enaknya surga, begitu nikmatnya surga, kenapa orang masih juga nggak ngikutin bagaimana sih tata cara masuk surga tuh kayak mana itu yang mungkin ya bang sekarang jadi sebagai pengingat juga buat diri sendiri buat teman-teman yang lain gambaran surga yang dikatakan dalam Al-Quran tuh nggak apa namanya nggak bisa dibayangkan lah indahnya gitu bang ya kan nggak Ya, bisa dibayangkan ya semoga kita semuanya bisa masuk surga amin amin. jadi makasih bang udah ngobrol bareng kita nih jadi buat saya makin tahu buat teman-teman yang belum tahu jadi tahu yang udah tahu mungkin yang lebih paham mungkin bisa ditambahkan ataupun ada yang kurang gitu kan Bang. Ada yang hilaf ataupun yang nggak sengaja. Makasih udah itulah kisah tentang alam mulai Nabi Adam sama Hawa yang keduanya berpasangan hidup di surga. Oke gitu aja. Untuk cerita ke depannya nanti kita panggil lagi ya Bang ya. Boleh, Nah, kita kita panggil lagi ataupun kita kisah kelanjutannya tentang Nabi Adam ataupun sampai selanjutnya lah gitu sampai ceritanya gitu tentang kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi. Nah, jadi setiap hari Jumat ini kita ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita Rasul gitu. Oke, makasih banyak Bang Iki. Sehat ya selalu. sama-sama. Allah. Bang Iki langsung nih pulang nggak? Oh, saya pulang lah.
Pulang pulang nggak ada yang nganter gitu aja. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh.